dengan apa itu, dengan waktu tinggi pokok ubi. Dia tiap yang lurus. Tapi itu tergantung di mana dia ditanam. Kalau ditanam di tempat yang apa, yang subur, dia lebih cepat. Kalau ditanam kerja lebih lambat. Maka ada apanya, kondisi apa itu, kondisi penentu apa itu, pertumbuhannya itu. Maka ini harus kita ganti dengan sama dengan ini, berpaling lurus ini sama dengan ini adalah sama dengan dikali K. Jadi kalau kalau volume atau itu sama dengan volume sama dengan kali kali C per P. Jadi bermain sini artinya sama dengan ya, sama dengan kali K. Ini bermain lurus ini sama dengan dikali K. Jadi ganti dia kayak gini dia. Jadi kalau ini dia bisa dipakai, dia apakan bisa dihitung. Tinggal kita menghitung K-nya berapa. Kalau ini kan nggak bisa. Hanya kalau ini naik, ya. Atau kalau B-nya apa ini turun. Nah, ini dia perbandingan lurus itu. Nah, demikian juga dengan T, volume dengan suhu. Volume dengan suhu ini oleh Charles. Volume dengan suhu itu berbanding lurus. Artinya kalau suhunya naik, volumenya naik. Ya, itu Charles. Kalau ini volume dengan jumlah zat berbanding lurus. Itu Avogadro. Artinya kalau jumlah molnya zat itu banyak, maka volumenya akan banyak. Ini udah tahunya kalian semua ini kan. Tapi kenapa ini saya apakan? Supaya kalian tahu nanti dari mana asal usul rumusnya itu. Dari sini bisa digabung. Kalau kita mau gabung ini maka kita taruh di sebelah kiri semua sama. Kemudian yang sebelah kanannya nanti kita kalikan. Jadi P berbanding lurus dengan 1 per P dikali T dikali N. Itu menentukannya secara matematik. Jadi kalau diapakan satukan ini semua tiga-tiga ini, maka volume berbanding lurus dengan 1 per P dikali T dikali N. Jadi itu satu apa ya dia. Kemudian kita ganti lagi banding lurusnya itu sama dengan K, maka dapatlah ini dia. Ini dia jadinya hasilnya. Kan? Jadi P sama dengan K dikali C per P dikali T dikali N. Ini dia apanya. Kemudian kita apakanlah kita susun, maka dapatlah ini. Artinya K-nya itu digantilah dengan R besar. Dan rumus persamaan gas. P kali P sama nRT. Karena K itu kan hanya adalah simbol yang umum. Untuk semua yang lurus nanti pakai K. Jadi supaya khas dia, tugas sih pakai R besar. Nah inilah rumus apa itu. Nah, jadi ini P dikali apa ini, P dikali volume dikali tekanan sama dengan K. Nah, ini. Kalau ini volume dibagi T sama dengan K. Ya. Tapi ini yang apa ini yang sering dipakai cuma yang dua ini aja ini. Yang dua ini. Kalau ini kan sudah umumnya ini. Volume dengan apa dengan jumlah zat memang udah saya pun tahu. Cuma dikasihkan ini supaya kita mendapatkan rumus ini. Jadi rumus ini berasal dari tiga orang ini. Ya. Ada yang menyatukan. Jadi nggak ada yang sempat memberikan apa. Ini ada rumus saya tak sempat. Karena ini udah nggak apa lanjutkan, jadi nggak mungkin dia kasih nama ini kan semua. Jadi ini nggak ada yang mendapatkan. Ini adalah orang yang kemudian belakangan disatukannya caranya macam ini dia disatukan. Maka ini rumus ini namanya rumus gas. Nggak ada entah rumus Boyle Aftalus nggak ada karena masing-masing misalnya sedikit-sedikit apa ya. Jadi dua ini yang kita pakai. Kemudian yang paling populer itu adalah ini dari Charles ini. Ini sebenarnya bukan Charles saja ini Charles dan Gay-Lussac ini dua orang ini. Ya. Volume berpaling lurus dengan T. Nah, ini yang mau kita apakan di sini. Volume berpaling lurus dengan suhu. Cuman waktu itu suhunya itu digambarkan ya sebagai Celsius. Ya. Jadi ini T ini adalah bukan Celsius, ini Kelvin apa ya. Cuman dari awal-awalnya gambarnya ini kan hubungannya itu dalam Celsius ini. Jadi ini skalanya Celsius, ini skalanya volume, mau liter, ya, mililiter atau apa. Tapi ini Celsius.
Ini yang diapakan oleh Charles volume. Jadi suhunya naik, volumenya naik, suhunya naik, volumenya naik. Jadi lurus dia paling lurus. Tetapi itu hanya sampai sini aja, kira-kira sampai minus 40, ya kan, minus 40 sini. Karena ini kan tahun 1600-an ini diapakan, ya diapakan cobanya. Kira-kira tahun 1630-an lah, gitu kan. Jadi waktu itu belum bisa lah suhunya jauh-jauh, minusnya jauh-jauh. Hanya masih sekitar minus 20, 30, 40 lah minusnya ini. Ya kan? Ini hasil yang didapat oleh si Charles dan si apa Guy Lussac tadi. Dari datang siapa? Datang si Kelvin. Ya, si Kelvin dipanjangkannya ini garis. Ya, tengoknya ini, panjangkannya garis ini. Sampai motong sini. Dapatlah dia titik ini. Nah, angka ini dapatnya 273. Ya. Jadi dia bukan berdasarkan percobaan dia nih dapatnya ini. Hanya ada hasil dari data daripada siapa ini dipanjangkannya. Dapat 273. Ya. Jadi ini dilakukan pada tekanan konstan. Artinya dirubah-rubah apa itu suhu dengan volume diamati, tapi apanya tekanannya tetap dibuat 1 atmosfer atau 2 atmosfer atau 0,5 pokoknya tetap. Jadi ini pada tekanan konstan. Jadi itu oleh si Charles dan siapa dicobanya pada berbagai tekanan ini dia apa ya? Nah, ini dia pada berbagai tekanan. Oleh si Kelvin dia apa semua diurut semua itu data-data itu semua menuju ke sini 273. Jadi kalau 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 ini ke bawah ini tekanannya naik ini ya. Ini bayangkan ini tekanannya 1 atmosfer, ini 2, ini 3. Jadi ke bawah ini naik atau ini 0,5, 1, 2. Jadi biasanya ini ke bawah makin ke atas dia makin turun tekanannya. Inilah yang didapat oleh si Kelvin dipanjangkannya ini. Dia dapatkan ini dapat 273. Makanya sudah ada si Kelvin, udah jadi bikinnya apanya nih? Titik nol ini. Titik nol ini dibuatnya, tapi skalanya Kelvin ini. Jadi dapatlah apanya? Kalau kalau 0 Kelvin sama dengan minus 273. Minus 273 Celsius. Ya, 0 Kelvin. Kalau 0 Celsius ya sama dengan 273 Kelvin, ya kan? Jadi kan 0 Kelvin di sini. Kelvin dapatnya. Nah, ini rumusnya ini ya. Hubungan antara Celsius dengan Kelvin. T sama dengan 273 tambah T. Artinya T ke sini Celsius. Jadi kalau Celsiusnya ini 27 Celsius, Kelvinnya 300. Ya kan? Nah, itu kalau T-nya 0, maka Kelvinnya itu atau Celsiusnya 0, maka Kelvinnya 273. Ini ya. Celsius 0, 273. Kalau Kelvinnya 0, ini 0, maka T-nya minus 273. Ya, ini dia. Jadi inilah persamaan menghubungkan antara apa itu. Nah, jadi yang mau kita apakan di sini oleh orang yang selanjutnya, ini dipanjangkan ini oleh si Kelvin, tapi dia tidak mengapakan, tidak membuat persamaan dari sini. Jadi orang-orang yang sudah Kelvin membuat persamaan dari sini, dibuat persamaan, dapat lagi yang baru. Ya. Jadi si Kelvin cuma memanjangkan ini, tapi dia mengganti apa yang mengganti koordinatnya dari nol kan. Jadi dia menjadi apa dia populer karena ada suhu Kelvin. Tapi dia nggak mengapakan ini. Orang yang baru lagi membuat persamaan garis ini, buat persamaan. Karena orangnya itu apa? Dia hanya membuat persamaan juga, maka nggak ada persamaan yang dapatnya itu tidak ada yang apa? Tidak bisa dibikin namanya karena itu persamaannya ini kan ada persamaan matematik, nggak mungkin dia cuma persamaan dengan data yang ada dia bikin nama, nggak mungkin kan. Jadi tapi apa persamaan yang dapat dari sini? Nah inilah persamaan garis, ini garis lurus, persamaannya itu rumusnya adalah ini. Y sama dengan mx tambah b. Ini persamaan garis lurus.
ya 2 titik. Dari 2 titik, ini bisa 3 titik, bisa 4 titik, tapi dalam fikih fisika biasanya 2 titik itu yang paling sering diapakan. Karena kalau 3 titik bikin repot, 2 titik cukup. Ini ada persamaan garis lurus. Y titik apanya? X tim datar. Ini vertikal. Jadi ada M, ada B. Jadi kalian mungkin nanti kalian kenal bisa-bisa ini M tambah N atau M tambah A, terserah. Pokoknya yang ini sebelum X ini namanya gradient atau slope atau kemiringan garis itu M. Ya. Sedangkan B ini namanya intercept garis. Ya. Garis. Ini persamaan garis lurus. Bagaimana membuat persamaan garis lurus? Diperlukan 2 titik. Maka kita buatlah 2 titik. Ini 1 titik. Ya. Jadi kadang-kadang kadang-kadang mohon maklum, kadang-kadang nggak nyambung apanya. Ada anak ketahuan di sini operatornya ini bisa mengamati nggak terjadi ya. Jadi 2 titik. Ini titik pertama, titik kedua. Ini titik ini adalah berada pada X minus 273, Y-nya 0. Ini titik ini. Nah, dia. 0. 0 dan 2 minus 23. Ini titik ini. Titik ini ya adalah X-nya 0. Maaf ya. X-nya 0. Y-nya ini. Y-nya kita buat P0. Karena nggak ada apanya. Nah, inilah apa yang dua data ya. Jadi ini kita bikin P0 karena ini bisa yang ini ini semuanya P ini. Kita ambil aja ini karena pada 0 dibuatlah P0. Volume. Artinya volume pada titik 0. Ada 2 titik. Sekarang bagaimana rumus slope? Slope ini rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 kurang X1. Itu rumus slope. Bagi aku sudah di sini tadi. Ini bisa di sini, bisa tulis. Ya. Jadi slope itu M itu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Itu rumus slope. Atau kemiringan. Maka datanya tadi kan ada Y2 ini datanya kan. Ini adalah X, ini Y. Jadi Y2-nya, ini Y2-nya, ini Y1-nya terserah. Jadi ini Y1, ini Y2 boleh sepanjang. Kalau ini Y1, ini X1. Kalau ini Y2, ini X2. Nah, yang mana pun boleh. Jadi kita lihat ini M-nya itu. Jadi kalau kita pakai ini Y1 ya. Jadi Y2 0 dikurang P0. 0 dikurang P0 per minus 273 dikurang 0. Jadi minus 273 dia. Jadi dapat lagi kita apanya? Nah, M-nya ini sama dengan P0 per 273. Ya, ada yang paham itu? Ya, nah kan kalau ini kan. Y2-nya itu kita anggap ini 0 dikurang P0 per kurang 273 dikurang 0. Ini sama dengan kurang P0 per kurang 273 dengan P0 per 273. Itu dia. Itulah M-nya itu. Ya. Jadi kalau kita pakai ini Y2, itu hasil kalau kita pakai ini Y2,
P0 dikurang 0 sama aja ya. P0 dikurang 0, nah, sama dengan 0 dikurang ini, jadi sama aja hasilnya. Ya. P0 dikurang 0, P0. Ini per 0 dikurang 2/3. Jadi 0 ditambah 2/3. Kan sama aja hasilnya. Itulah slope, kemiringan. Apalagi kita M-nya ini kan. Kemudian kita hitunglah B. Kalau B ini rumus mencarinya adalah ini aja diganti apa diputar. B sama dengan Y dikurang MX. Itu aja rumusnya. Jadi B sama dengan Y dikurang MX. Nah itu rumus B itu. Cuma Y-nya ada dua. Ada P0, ada 0. Kemudian X-nya ada 2 juga. Yang mana mau dipakai? Nah, jadi supaya apa? Supaya adil, kita ambil rata-ratanya. Jadi Y-nya dipakai rata-rata Y ini. Jadi rata-ratanya adalah P0 ditambah 0 bagi 2. Jadi sama dengan P0 sama dengan Y-nya itu kan P0 bagi 2. Nah kan itu Y-nya. Kurang M-nya sudah ini dia. P0 per 2/3. Nah kan? Dikali X. Nah, X-nya itu adalah ini. Ini tambah ini bagi 2. Ya kan? Karena dia apa? Jadi kurang 2/3 per 2. Nah, ini aja dia sama dengan P0. Itu dia. Bisa kan tengok ini ya. B-nya sama dengan P0. Ya kan? Masuklah kemari. Y sama dengan jadi persamaannya itu menjadi Y sama dengan P0 per 2/3 ditambah P0. Ini dia. Jadi apabila kita bersamanya kan Y sama dengan slope-nya tadi P0 per 2/3 dikali X ditambah P0 karena apanya P0-nya B-nya P0. Baru kita gantilah Y-nya ini. Y-nya kita ganti dengan yang apa ini? Ini kan Y-nya kan volume. Gantilah volume. Nah, ini dia volume. M-nya ini kan slope-nya tuh P0 per 2/3. Ini kita ganti X-nya. X-nya kita ganti. X-nya itu kan T. Ini. T ditambah P0. Ini rumusnya ini. Ini hasilnya. Bersama garisnya ini dia. Bersama garis ini. Nah, sampai situ ada yang nggak ngerti? Ada yang nggak ngerti sampai situ? Sama garis itu? Ada mau ditanya? Nggak ngerti. Persamaan garisnya ini dia. Persamaan garis yang kita buat ini. Nanti kita lihat apa gunanya ini. Pokoknya kita bikin dulu persamaan garis. Ada yang mau nggak ngerti itu? Hah? Ngerti kan? Dari mana ini persamaan garis ini? Hah? Pak, maaf Pak, saya ingin bertanya. Coba. Apa yang mau ditanya? Yang X-nya itu diambil dari mana, Pak? X. X-nya ini? X dari CMX itu. X yang di mana sekarang tulisannya? Ah ini? Yang ini? Atau iya. Yang ini? Iya, ya. X-nya itu nanti diganti dengan? X-nya ini diganti dengan T kecil. Ini kan apanya kan T kecil ini. X-nya ini kan T kecil. Kalau Y-nya, atau Y kan volume. Ini kan X-nya itu kan kita kalau bikin garis kan gini kan, yang data itu kan X, yang apa kan Y kan. Nah ini dia. Jadi X-nya ini kita gantilah dengan T. Ini kan T-nya T kecil kan, angkanya ganti T. Sedangkan Y-nya, sumbu tegaknya ini, volume. Buat sampai sini aja dulu. Kalau udah ngerti, baru kita lihat kemarin. Kalau udah ngerti ini baru lanjutkan. Makasih ya, Pak. Nah,
Jadi kalau udah ngerti dari mana ini, terlanjutkanlah kemari, ya kan? Ini udah tahu dari mana. Nah ini hasil daripada ini kan. Kecuali kalau nggak paham dari mana angka ini, kalau ada nggak paham dari mana angka ini, ya boleh tanya lagi ya. Ini dari mana ini datangnya ini data ini? Ya. Data ini kan dari titik ini, titik 1, titik 2, ya kan? Jadi sekarang udah ini dia hasilnya kan. Kita lanjutkan lagi nih. Ini T kecil ini kita ganti dengan T besar. Ya kan? Ini dia T kecil atau T besar sama dengan 273 tambah T kecil. Atau T kecil sama dengan T besar dikurang 273. Caranya dia. 273 dikali T kecil sama dengan T besar dikurang 273. Nah ini diganti. Ini tadi yang kita apakan tadi kan. Nah, diganti dia dengan apanya? Dengan T besar. T kecil ini. Jadi T kecil itu dengan T besar dikurang 273. Ini dia. Tambah P0 sama dia. Baru kalikan ke dalam. Jadi kalikan ke dalam kemarin dia. P0 per 273 dikali T dikurang P0 per 273 dikali minus 273. Ya kan? Kalikan ke dalam. Ditambah P0. Ini dia kan. Hasilnya. Hasilnya ini adalah ini habis ini. P0 per 273 minus P0 per 273. Ya kan? Ini kan tinggal P0 ini kan coreng kan. 273 coreng. Jadi ini plus. Ini jadi plus apa-apa ini. Ini negatif. Nah, habis dia. Bukan apa. P0. Ya. Ini diapakan? Ini diuraikan. Nah, hasilnya ini. 273 tambah P0. Nah. Jadi ini 273-nya coreng. Tinggal apa ini? P0. Ini ada yang salah apa ini? P0 kali T. Ini dia. Nah, jadi ini hasilnya adalah P0 aja ini. P0 kurang. P0 T kali P0 23 per T. P0. Nah, ini bukan kurang ini. Ini enggak ada ini. Ya. Ini kali ini kali ini kan ini dia kan. Ini bukan kurang, ini salah apa ini ada ini enggak boleh kurang itu. P0 per 273 dikali T ini kan. P0 per 273 dikali ini kan. Nah, kurang P0 per 273 dikali 273. Ini enggak ada ini apa ya kurang ini. Jadi ini kalau diapakan kan kurang P0. Ini hasilnya ini tambah P0 habis. Jadi tinggal ini dia. Ini tinggal. Jadi hasilnya ini adalah ya P sama dengan P0 kali T per 273. Itu hasilnya. P0 kali T per 273. Itu hasilnya ini semua. Nah, kemudian 1 per 273 itu diambil itu karena dia sebagai apa angkanya tertentu, diambil itu sebagai alfa. Maka hasilnya menjadi P sama dengan 1 per alfa. Alfa, karena 1 per 273 alfa. Alfa dikali P0 kali T. Ini dia hasilnya jadinya. Itulah hasilnya. Kemudian hasilnya ini kan mau diapain ini sekarang ini? Ini nggak bisa ini akan dipakai untuk selanjutnya. Kalau supaya bisa dipakai dia diferensialkan. Itu praktek yang umum di dalam kimia fisika untuk mengembangkan persamaan itu dia dibuat dalam bentuk diferensial. Jadi bisa nanti diferensialkan ada rumusnya lagi. Maka ini kalau ini nggak diferensialkan habis dia. Artinya kalau alfa sama dengan P dibagi P0 T.
itu kan alfa. Nggak tahu mau kemana lagi. Tapi kok diferensialkan bisa dia. Nah ini. Diferensialkan ini hasilnya. Maka karena alfa itu adalah konstan, maka bisa keluar. Fenol itu adalah konstan juga. Ya, dia konstan karena dia adalah apa itu tadi kan. Nah, ini dia. Dia intercept, maka dia keluar. Maka inilah hasilnya. Ini hasilnya. Baru dapat alfa sama dengan 1 per P0 dikali dP per dt. Ini taruh P karena ini kondisinya tadi pada suhu konstan ini. Makanya untuk secara matematika tulis sini. Ini sebetulnya P0-nya ini. Cuman kalau secara umum nggak usah dibikin P0 lagi. Bikin P aja. Artinya ini kalau diapakan nanti, kalau mau diapakan P0 atau P1 atau P awal. Ini namanya P awal. Inilah persamaan yang didapatkan itu. Inilah mau dipakai itu. Ini persamaannya nggak ada yang membuat siapapun itu, nggak ada, karena hanya diproses secara matematik aja. Nah ini bisa dipakai ini. Kalau mau dipakai ini ya diintegralkan. Integral kali ini. Ini untuk apa dipakai ini? Ini dipakai untuk ya, untuk gas bisa, untuk cairan bisa, untuk zat padat bisa. Ini. Pokoknya bisa dipakai untuk apa aja. Ya, karena walaupun dia berasal dari cairan, dari gas. Ini kan dari gas. Nanti kalau kalian mau nengok kalau mau dipakai untuk zat padat, nanti kalian tengok di buku apa nanti, buku industri farmasi, namanya yang bahasa Inggris itu industri farmasi. Kalian tengok nanti ada persamaan ini dipakai untuk apa? Untuk serbuk, ya, serbuk zat padat. Jadi kalau kalian udah paham ini, nanti kalian tahu maksudnya apa, maksudnya di ceritanya itu. Tapi kalau kita mau ingin memahami ini, bagaimana pemakaiannya, lebih bagus, lebih enak kalau kita pakai untuk cairan. Itu lebih mudah kita memahami ini, persamaan ini, untuk pakai cairan. Jadi bisa aja untuk zat padat, gas atau apa, tapi untuk kita pakai untuk cairan, kita pahamnya sangat mudah memahaminya, persamaan ini. Jadi persamaan ini disebut namanya ya, persamaan koefisien pemanasan, atau bukan, koefisien pemuaian ini namanya. Koefisien namanya, ini persamaan koefisien pemuaian. Alfa itu adalah koefisien pemuaian. Koefisien pemuaian. Nah, ini dia kan. Pada P konstan, ini dia. Koefisien pemuaian. Ya, ini persamaan ini namanya koefisien pemuaian. Nanti contoh soalnya nanti akan dikirim melalui WhatsApp ya. Cuma saya mau menerangkan dulu apa kira-kira bentuk apanya itu. Bagaimana persoalan yang dibicarakan di sini. Ini bisa ditulis sini. Nampak? Ini. Nah, ini untuk air. Kalau kita pakai cairan, ini adalah air. Nah, ini air dalam gelas. Ya. Air dalam gelas. Kita taruh di atas meja lah. Atas meja. Nah, kita tahu ini berapa volumenya air ini kan. Kemudian tahu kita suhunya berapa. Kemudian tahu kita tekanan berapa yang dikenai oleh air yang dialami air ini. Karena di atas meja, maka tekanan yang dialami air ini adalah 1 atmosfer. Sudah terbuka kan, terbuka dia. 1 atmosfer tekanan di atas ini. Volumenya ukurlah ini 50 cc ya. Kalau suhunya, kalau dalam kamar ya bisa kita apakan 25. Pokoknya bisa lah kita apakan semua. Tekanannya ya 1 atmosfer, nggak usah kita, karena ini di ruang laboratorium misalnya kan. Jadi kenapa kita semua apa ini kondisi untuk ketiga variabelnya itu, tekanan berapa yang dialaminya, volumenya berapa, suhunya berapa, tahu. Itulah air itu. Kemudian air ini dipanaskan. Ya, dipanaskan. Nah, dipanaskan. Apa yang terjadi? Kalau dipanaskan dia, air ini kan akan mengembang. Nah, jadi pertanyaan di sini, berapa persen volume air itu menaik, atau berapa volume air itu yang terakhir? Ya.
berapa volume 2-nya. Itu yang apa di sini. Ya. Itu yang ditanya di sini, persamaan ini. Makanya sebenarnya koefisien pemuaian. Ya. Ya. Berapa volume akhir. Volume satunya tahu kita. Panasi. Jadi pada situ tahu kita misalnya 25 menjadi 35. Ya. Panasi. Nanti yang ditanya di sini berapa apanya. Tekanannya tetap sama, kayaknya terbuka. Sini 1 atmosfer juga 1 atmosfer. Ya. Itulah apanya ini. Jadi nanti ada soalnya nanti dikirim melalui WhatsApp. Ya. Bagaimana soalnya ini. Inilah pemakaian ini. Apa ini. Ya. Jadi ini mudah dipahami apa ini. Jadi kalau dia zat padat juga gitu. Berapa per tahun volume mengembangnya apa itu. Zat padat itu. Tapi cara mengukur volume zat padat itu lebih sukar lagi kan. Zat padat diukur volumenya itu kan. Nanti berapa persen kalau panas. Kalau suhunya naik misalnya 2 derajat Celcius, volumenya berapa persen naiknya dia apa itu. Sehingga nanti zat padat yang 2B itu tidak apa dia. Tidak meledak. Ya kan? Kira-kira gitulah apanya itu mau dipakai. Kalau zat padat dia. Kalau zat padat itu simpanan ditutup dalam 2B kan. Nah itu. Nah, ini dia apanya itu. Sampai segitu ada yang mau ditanya? Berapa menit lagi? Jadi waktunya ada 2 menit lagi. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kalau apa? Kalau udah mati sendiri nih. Karena kalian tahu kan ini cuma 40 menit ini apanya. Periodenya kan. Nah, nanti mati sendiri ya. Ada mau ditanya? Sampai situ. Mana yang mau kurang jelas? Ya. Pak, izin Silakan. DV itu volume 2 ya, Pak? Yang mana? DV. Persamaan ini ya. Ini. Diferensial P ini ya. Iya, Pak, iya. Nah, ini diferensial daripada volume. Ini artinya DP ini. Cuman kalau dalam matematik kan, kalau dia ada apanya ini, ada, ini cuma gini aja, diferensial daripada P. Diferensial daripada T. Cuman kalau dia ada ditambah simbol apa, simbol lain, maka ditambah, dibuat jadi keriting dia. Ini namanya diferensial keriting. Ya. Kalau ini sama aja. Jadi secara matematik, DP-nya adalah delta P. Artinya kalau ini diintegralkan, nanti delta P, ini delta T. Ya, kalau mau dipakai ini nggak bisa dipakai, ini bersamaan. Kalau kamu mau dipakai ini, apakan dulu, integralkan. Nanti hasilnya adalah alfa dengan 1 per P dikali delta volume per delta suhu. Ini nggak ada. Ini kan hanya sebagai lambang bahwa prosesnya ini dilakukan pada tekanan konstan. Sini. Ini tekanan konstan artinya tekanan di permukaan itu nggak ada diapai. Walaupun suhunya naik, tapi tekanan yang dialami oleh permukaan ini dari luar konstan, tetap 1 atmosfer dia.